Halo guys, di video kali ini gue bakal ngebahas HTML atau ya versi sekarang itu HTML5 namanya. Langsung saja kita mulai, dan sebelum kita langsung ke HTML itu sendiri, gue pengen ngebahas tentang komponen yang ada di web gitu, atau yang biasa kalian lihat di sini gitu. Misalkan kalian buka google.com, apa sih yang dipakai buat nampilin ini di google.com gitu. Nah, komponennya adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, HTML itu apa, CSS itu apa, JavaScript itu apa? Kita mulai dari HTML dulu nih. HTML, kalau kalian lihat dari kepanjangannya, itu Hypertext Markup Language, atau sebagai bahasa penanda. Maksudnya apa? Misal gini, kalau kalian lihat di sini, ini adalah sebuah gambar ya. Jadi HTML ini berguna untuk ngasih penanda. Oh, ini gambar. Oh, ini tombol. Oh, ini hyperlink. Tapi dia juga bisa, misal kalau di gambar itu sebenarnya bukan dinandain sih, tapi lebih kayak memunculkan itu gitu. Memunculkan gambarnya. Ngebuat objek lah istilahnya. Nah, lanjut lagi. Sedangkan CSS itu adalah yang memberi gaya atau style. Jadi misalkan gini, ini kan dia terletak di tengah-tengah ya. Nah, ketika kalian nggak pakai CSS, dia tuh terletak di pojok sini nih, di awal atas sini. Jadi dia gak bakal ke tengah sini, dia gak bakal rapi misalkan, gak bakal panjangnya segini nih gitu. Nah, itu CSS gitu. Dia perannya sebagai ukuran gambarnya berapa misalkan, atau mungkin ukuran fontnya di sini, font size, terus aku pakai Times New Roman atau pakai Calibri gitu-gitu. Nah, itu CSS gitu. Nah, sedangkan JavaScript itu adalah yang bikin webnya jadi interaktif. Misalnya gini, ketika kalian ngetik Google ya, nah, dia bakal nampilin pilihan-pilihan tertentu gitu yang menyesuaikan dengan tulisan Google sebelumnya. Misalkan aku tambahin lagi Google T, dia bakal muncul translate, tambah TR, dia bakal ganti lagi translate dan bla 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 sampai dia ngebentuk. Nah, inilah bentuk dari JavaScript-nya. Jadi gimana biar kita tuh webnya tuh jadi interaktif gitu. Jadi kita bisa ngelakuin sesuatu di dalam webnya. Itulah guna dari JavaScript. Tapi aku gak bakal ngebahas ini. Kita langsung lanjut aja ke HTML. Mulai dari struktur dasar HTML itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah struktur dasarnya. Jadi kalau ini aku hapus dulu. Nah, ini sebenarnya struktur dasar dari web itu sendiri. Jadi tiap web itu pasti punya ini gitu. Jadi kayak ini udah pasti gitu. Bukan pasti gitu. Lebih diharuskan pakai ini gitu sebagai dasar dari untuk membuat webnya gitu. Misalkan kalian di sini ada doctype, ini buat bilang ke browser bahwa kita tuh pakai HTML gitu. Just di sini maksudnya adalah HTML5. Terus kemudian kalian lagi nulis lagi yang namanya HTML. Ya, kalian bilang bahwa di dalam ini itu adalah tag HTML. Terus ada dua lagi tag penting adalah head dan body. Head ini berisi semacam metadata yang ya itu nggak perlu kalian pikirin terlalu jauh dulu. Yang paling penting di sini adalah yang disebut sebagai title. Tag ini gunanya buat namain tab kalian. Misalnya di sini kalian bisa lihat ada nama tab gitu ya. Misal aku ganti ini nama tab gitu. Terus aku save, kalian refresh browsernya dan dia bakal ganti jadi ini nama tab. Dan body itu adalah suatu hal yang ditampilin di dalam sini. Jadi misalkan aku pengen nulis sesuatu gitu yang tadi H1 misalkan, ini kalian save terus di refresh lagi, dia bakal munculin semacam ini. Nah, ini adalah HTML secara dasarnya. Nah, kita mulai dari misal nih aku giniin biar enak dilihat. Oke. Nah,
Selanjutnya kita mulai dari headings. Ini adalah tag yang bakal kalian pelajari pertama kali, itu judul. Di sini misalkan aku buat jadi judul. Nah, bedanya H1, H2, H3 apa? Kalian bisa lihat H2, sini langsung aku tulis saja. Nah, kalian save, terus kalian refresh. Nah, perbedaannya kalian bisa lihat di sini, semakin besar angkanya, dia bakal makin kecil gitu. Kayak menyebutkan bahwa ini adalah judul, atau bisa aja anggap aja judul utama gitu. Judul utama, terus subjudul, terus subjudul, dan sampai H6 gitu. Jadi ada H6 di sini. 6. Sub judul. Save. Nah. Oh ya, kalau kalian ada bingung ya kenapa kok bisa kalau tulis H1 dia muncul, terus aku tekan enter dia bakal ngebuat secara otomatis. Nah, inilah gunanya yang namanya text editor. Kalian bisa download, ini disebut sebagai Visual Studio Code. Ini bakal ngebantu kalian banget buat ngakuin ngedev web. Oke. Lanjut lagi. Jadi di sini ada tag lain yang namanya paragraph. Misal kalian pengen nulis sesuatu yang anggap aja ya lumayan banyak isinya, terus kalian refresh. Nah, misalkan bikin nulis sesuatu, bikin paragraf baru lagi, kalian tinggal bikin namanya tag di sini. Misal lorem 5. Nah, kalian tag. Nah, dia bakal ngasih kayak jarak gitu sebelum bikin sebuah paragraf baru. Oke, nah di sini kalian lihat nih, apa sih yang ngebangun web itu sendiri atau HTML? Ciri-cirinya gimana sih? Bukan ciri-ciri apa ya? Kayak apa sih yang kalian lihat di sini gitu? Kalian nyadar kalau di sini ketika kalian nulis head atau nulis body atau H1 di sini, dia selalu ada pembukanya tapi juga ada penutupnya. Nah, kalian bisa lihat, jadi kayak ada pembuka, isi, terus penutup, dan itu dilakuin terus. Dan semua tag itu kayak gitu, kayak HTML ada tag pembukanya, ada tag penutup, head ada tag pembukanya, ada tag penutup juga. Nah, begitu seterusnya di semua tag yang ada di HTML. Cuma ntar kalian bakal lihat juga ada yang namanya self closing tag, yang itu tuh gak ada penutupnya. Oke. Nah, lanjut lagi. Jadi selain ada headings, paragraph, kalian juga lihat ada yang namanya list. Di sini list itu bentuknya ada 2. Kalau biasanya kalian nulis kayak satu apa ya, misalkan kalian bikin daftar makanan. Nah, ini nih misalkan kalian nggak pakai tanda tag ya, HTML tag, terus kalian refresh di sini. Walaupun kalian enter sebanyak apapun di sini, terus kalian refresh, dia bakal tetap kayak gitu. Bedain ketika kalian bikin tag P gitu misalnya, di dalam paragraf kalian nulis kayak gini, terus misalkan gini aja dulu, kalian save, terus kalian refresh lagi. Nah, dia bakal ngasih jarak gitu. Oke, balik lagi ke yang di awal tadi. Ketika kalian bikin semacam daftar makan atau apa, nah itu kan kalian biasa pakai ya 1, 2, terus 3, itu apa, bla bla bla. Nah, di dalam HTML misalkan kayak sini, misalkan kalian nulis terus save, kalian refresh, nah dia bakal nulisnya kayak gini. Tapi gimana caranya biar bisa nulis macam itu? Yaitu dengan menggunakan UL atau OL. Atau mungkin di sini kepanjangan sebenarnya disebut sebagai unordered list sama ordered list. Yang misalkan kalau kalian bikin angka gini, kalian pakai yang namanya all atau ordered list, atau list yang terurut gitu. Dan kalian juga perlu nulis ya tambahin di sini disebut sebagai li. Misalkan li, terus kalian isi daftar makanan nasi goreng, terus
sekarang apa ya, mie goreng dan lain-lain. Nah, kalian save terus kalian coba refresh. Nah, kalian bisa lihat di sini bentuknya sudah ya semacam daftar gitu, semacam list belanjaan, list makanan. Oke. Nah, bedanya sama UL apa? Kalian lihat lagi UL, misalnya di sini aku bikin ke Kopas aja. Pro save, terus di refresh. Nah, kalian bisa lihat di sini bedanya, bahwa UL atau unordered list itu adalah sebuah list yang enggak diurut gitu. Karena gak diurut, dia gak peduli nih nomornya berapa, dan gitu dia pakai semacam ya bulat-bulat gini lah buat nandain, oh ini pokoknya di daftar makanan tuh ada nasi goreng, ada mie goreng. Atau mungkin kalau kalian ganti di sini ya, ini sebagai daftar makanan, di sini anggapannya kayak makanan terenak gitu. Terenak, makanan save, terus kalian lihat deh. Nah, di sini makanan terenak, kalau yang pertama tuh nasi goreng itu yang paling enak gitu, yang kedua mie goreng. Sedangkan kalau daftar makanan, oh ada di sini ada nasi goreng, di sini ada mie goreng dan semacamnya. Nah, di samping itu ada lagi nih, kalian belajar tentang self closing tag yang aku bilang tadi. Itu sebuah tag yang gak ada penutupnya. Nah, salah satunya adalah tag gambar atau image di sini. Misalkan gue pengen nulis, nah untuk membuat atau munculin gambar di web kalian semacam Google tadi, kalian perlu nulis image, terus perlu nulis yang semacam ya yang namanya source gini. Nah, source ini kalian bisa coba nih, misal kalian nge-googling terus kalian nyari gambar, kalian cari aja gitu, cari aja apa gitu. Nah, terus kalian klik kanan gambarnya, kalian milih copy link location atau apa, URL-nya atau apa gitu. Itu yang nanti bakal muncul semacam ini. Bukan ini sih, bentar. Copy view image, let's say image location. Nah, yang nantinya bakal muncul seperti ini. Nah, misalkan kalian save terus kalian refresh browsernya, nah dia bakal munculin gambarnya gitu dengan buat macam itu. Apa lagi ya, mungkin untuk video kali ini udah itu aja dulu, part 1. Oke, see ya.